Ini menunjukkan bahwa sesuatu yang paling istimewa itu, atau sesuatu perkara yang sangat baik itu biasanya tengah. Mangan sak nampan lawe tengah atau pinggir, tengah gitu. Banyaklah khairul umur awsaduha, wis perkara sing paling apik wis tengah gitu. Ini menunjukkan bahwa orang yang selalu zikir kepada Allah diberikan sebuah tempat di tengahnya surga. Ya wis mbuh kaya apa pinggir surga, kaya apa tengah surga. Yang jelas ini isyarah tengah kuwi perkara sing apik, sing istimewa. Bagi siapa? Orang yang selalu berzikir kepada Allah baik siang maupun malam. Lah zikir ini ada dua cara. Ada zikir dengan lisan, ada zikir dengan hati. Lah untuk melatih supaya bisa zikir dengan hati, biasakan zikir dengan lisan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti lama-kelamaan hati akan mudah zikir kepada Allah. Karena untuk zikir dengan hati tidak mudah. Kayak contoh misalnya ngeten. Ulama-ulama fikih itu begini. Ketika orang itu wudu, maka ada niat wudu, ada sunnah wudu, atau ada lafdul wudu, atau ada lafdul niat. Maka oleh para ulama ahli fikih, misalkan gini, kenapa mengucapkan nawaitul wudu'a li raf'il hadasil azhari fardhan lillahi ta'ala, itu dikatakan sebagai sunnah? Sebab untuk niat wudhu di dalam hati itu susah, dan itu muktaronan bifi'lih. Jadi ketika membasuh wajah, maka di sana harus ada niat wudhu menghilangkan hadas kecil, dan itu pas pada basuhan pertama. Maka oleh para ulama fikih melafatkan niat nawaitul wudu'a li raf'il hadasil azhari fardhan lillahi ta'ala itu sebagai hukum sunnah, sebab memudahkan niat di dalam hati. Saya difahami betul nih. Makanya latihannya seorang itu bisa zikir dengan hati, maka biasakan dulu zikir dengan lisan. Lah baik mana zikir dengan lisan dan zikir dengan hati? Kedua-duanya baik, tinggal keadaannya bagaimana. Ada kalanya zikir dengan lisan itu baik, ada kalanya zikir dengan qalbi atau hati itu baik. Seperti hal membaca Quran. Membaca Quran itu dikatakan zikir, bahkan zikir yang besar. Lah baca Quran dengan suara keras, dengan membaca Al-Quran suara yang pelan, bagus yang mana? Kedua-duanya bagus, tinggal keadaan. Ada kalanya zikir membaca Quran itu lebih baik dibaca keras untuk mengingatkan manusia kepada Allah. Ada kalanya zikir membaca Quran itu harus dipelankan ketika ada orang sholat. Bisa difahami? Jadi sampean di masjid baca Quran, tapi di sebelahnya ada orang sholat, maka baca Qurannya dipelankan. Begitulah zikir. Ada kalanya zikir. Ahli tarekoh ada zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang sekedar hu. Zikir dengan lisan
ada kalanya baik dalam kondisi-kondisi tertentu, dan zikir dengan qalbi, dengan hati juga baik dalam kondisi-kondisi tertentu. Kalau lagi orang lagi ruwet-ruwet buat gawe sak turute kerja bakti malah maca Quran banter-banteran itu gak sesuai. Gitu. Yo ono kerja bakti malah sampai go tasbih la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Sesuai tidak? Tidak sesuai. Maka zikir dengan lisan itu baik pada waktu tertentu, dan zikir dengan qalbi itu baik pada waktu tertentu.